Halo Sobat Langit, kembali lagi di vlog langit. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dari part 1 ya. Di part 2 ini kita akan mulai merakit nih. Kita akan mulai merakit drone si kecil ini ya, si mini ini cuman segenggam jari aja, segenggam tangan aja, kecil banget. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah di flight controller ini ada arah panahnya gitu ya. Diusahakan si arah panah ini berada di atas dan menghadap ke depan gitu ya. Kalaupun misalkan ini tidak menghadap ke depan, itu kita nanti harus setting di beta flightnya ya, di beta flightnya. Jadi misalkan seperti ini depannya kan sini kan. Nah, ini kebetulan dia pas nih menghadap ke depan. Jadi kalau misalkan kita harus seperti ini gitu ya, nanti dipasang seperti ini, di frame-nya ininya kan beda-beda nanti mountingnya. Nah, di sini berarti nanti di beta flight-nya kita harus adjust gyro konfigurasinya di minus 45 derajat gitu, biar dia sesuai dengan arah dari flight controllernya ini gitu. Jadi menghadap ke depannya seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan menyolder dulu, kita panaskan dulu soldernya. Kita panaskan dulu soldernya. Lalu di sini juga ada motor, ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti masing-masing kita akan solder ya Sobat Langit motornya. Jadi nanti kita akan ukur panjang dari kabel motornya, nanti akan kita potong supaya rapi. Tapi itu nanti saja. Kita akan menyolder RX-nya dulu ya Sobat Langit. Jadi kita akan masukkan ke, jadi di sini ada kelihatan nggak nih? Ada G, terus 5V, terus apa nih? VTX, T2 dan R2. Nah, di sini ada bat G, ini cam 5V dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk yang G5VT3 SCL SDA ini, yang ada SCL dan SDA ini biasanya dipakai untuk GPS yang memiliki kompas gitu ya. SCL dan SDA itu sudah kita bahas pada waktu memasang GPS ya, ada di video di atas sini ya, nanti saya kasih linknya, itu membahas tentang GPS. Nah, untuk RX, nah ini kita akan taruh di T2 dan R2. Jadi nanti di setting beta flightnya itu kita akan mengaktifkan RX yang di WRT 2 ya, karena ini 411 cuman punya 3 WRT aja. Jadi yang kita pakai nanti G, 5V, T2 dan R2. Untuk detail memasang receiver itu juga sudah kita bikinkan videonya, boleh dicek video-video sebelumnya ya Sobat Langit. Jadi pertama kita akan memasang yang namanya receiver dulu. Sebelum kita solder, kita akan menambahkan flux di sini ya, supaya dia merekatnya sempurna itu.
Supaya merekat sempurna, maka kita harus menambahkan yang namanya flux. Caranya tinggal kita oleskan saja fluxnya ini ke bidang yang mau kita solder. Jadi kita hanya butuh R2, kemudian T2, kemudian 5 volt dan G. Oh iya, di part pertama itu ada yang kelupaan satu ya, yang dibutuhkan untuk merakit sebuah drone itu kita perlu kamera dan juga VTX ya. Nah di sini karena kita pakai frame kecil, jadi di sini saya pakainya 4 LED ya untuk VTX-nya di sini. Nah untuk yang digital kita juga perlu memilih FC yang sudah ada soketnya untuk digital ya, supaya nggak kesusahan menyolder gitu, tinggal colok aja. Ini VTX-nya. Nah setelah kita oleskan flux, kita akan lanjut menyolder timah ke flight controllernya. Flight controllernya akan kita solder. Jadi pastikan soldernya juga sudah panas ya. Pastikan soldernya sudah panas supaya bisa untuk menyolder. Nah biasa saya gunakan ini untuk membersihkan soldernya. Ini adalah serabut yang buat cuci piring ya, yang dari aluminium atau apa sih ini, pokoknya yang kayak gini lah. Itu untuk membersihkan sisa-sisa timah yang menempel di soldernya gitu sobat langit. Jadi kita akan solder dulu.
Terus setelah WRT 2 kita juga akan menambahkan solder di plus dan juga minus. Ini nanti yang akan kita pakai untuk menempelkan kabel power ya, dan juga elko. Kita tambahkan dulu fluxnya. Terus kalian motor kita tambahkan sekalian supaya nanti mudah nyoldernya. Oke, kita tambahkan semuanya yang mau kita pakai ya di motor. Ini untuk motor. Nah, untuk motor itu biasanya nggak ada plus minusnya ya, jadi tinggal kita sesuaikan dengan arah kabelnya aja gitu sobat langit. Ini mungkin jadi video agak panjang ya, jadi jangan di skip sobat langit, biar sobat langit semua paham proses merakit dari sebuah drone FPV. Jadi kalau keuntungan dari kita merakit sendiri itu ketika ada suatu masalah itu kita nggak perlu ke tukang servis ya, nggak perlu ke tukang servis, jadi bisa kita benerin sendiri drone-nya itu. Jadi sobat langit nggak ada salahnya belajar merakit drone FPV gitu. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan timah di plus dan juga minusnya sobat langit. Nah, agar lebih mudah kita akan memakai alat jepit ini ya, supaya lebih memudahkan proses dalam merakit drone-nya gitu sobat langit. Nah, gini kan enak nih. Oke, jangan lupa kita ini ya, cek panasnya FC-nya ya. Kalau terlalu panas nanti takutnya IC-nya mati. Jadi kalau sudah terlalu panas kita berhenti dulu, istirahat dulu, sambil kita tiup-tiup biar dia tidak terlalu panas sobat langit. Oke, jika sudah dingin kita lanjut untuk menyolder bagian motornya ya. Bagian motornya akan kita solder.
Oke, akan kita balik supaya nyoldernya enak. Motornya akan kita solder semua. Jadi di sini soldernya saya memakai ini ya, yang 40 watt. Soldernya 40 watt, jadi dia tidak terlalu panas. Kalau terlalu besar nanti apa namanya, si boardnya meleleh sobat langit. Jadi 40 watt tuh udah cukup. Oke, terus kita selanjutnya akan menyambung USB dan juga LED. Di sini ada LED, kemudian BZ main 5V dan ground. BZ main itu untuk buzzer ya, buzzer negatif. Jadi di paket pembeliannya ini dia buzzernya nanti di sini nanti nempelnya di sini ya. Jadi diperhatikan apa namanya, wiring diagramnya ketika kita beli FG ya. Di sini sudah ada keterangannya nih, sudah ada keterangannya. Nah, kalau misalkan sobat langit ada yang belum jelas, boleh tulis di kolom komentar ya, nanti pasti akan kita jawab. Nanti pasti akan kita jawab sobat langit. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu kalau mau tanya, kalau mau koreksi tentang apa yang sudah dijabarkan sama pilot drone Magelang, boleh di komen-komen ya sobat langit, boleh di komen-komen. Nah, jadi karena ini kecil-kecil itu kita nyoldernya memang harus ekstra hati-hati. Jangan sampai melebar timahnya. Nah, seperti ini sobat langit. Untuk proses pertama, proses menyolder ini kita sudah selesai. Nah, ini motor, terus ini power, ini untuk LED dan juga USB nanti. Ini motor, lalu di sini ada WRT 2, ini nanti kita pakai untuk RX atau receiver. Di sini motor dan di sini juga motor. Nah, ini di baliknya juga masih ada yang untuk USB. Yang untuk USB masih ada. Kita akan sekalian solder untuk perpanjangan USB-nya. Oke, kita tambahkan fluxnya dulu.
Setelah kita tambahkan flux, kita akan menambahkan timahnya. Kita bersihkan dulu soldernya. Jadi memang butuh ketelatenan dan juga kesabaran kalau menyolder FC ini, karena dia bidang yang disolder tuh kecil-kecil sebenarnya, kecil-kecil. Nah, oke, sudah selesai. Kita sudah selesai menambahkan timah di FC-nya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan memasang RX-nya dulu nih, RX-nya dulu atau receiver. Kita akan pasangkan receivernya dulu. Jadi di receiver ini dia juga ada 4 pin ya di sini ya. R, T, 5V dan G. R itu nanti di FC-nya akan ketemu TX ya. Jadi receiver di RX itu akan ketemu transmitter di RX ATFC sorry. Jadi R ketemu T, T ketemu R gitu ya. Jadi jangan R ke R, T ke T, nanti nggak mau kebaca dia gitu ya. Nah jadi kita solder dulu aja nih yang di RX nya. Yang di RX nya kita akan tambahkan timah supaya nanti juga lebih mudah ininya masang kabelnya. Oke, kita akan ganti. Nah, kita akan sekalian pasang kabel dari RX nya aja. Nah, ketika membeli RX itu kita sudah mendapatkan apa nih, wrapnya biar enggak konslet nanti ketika ditumpuk di FC, dan juga antena kita juga sudah dapat, dan juga kabelnya ya, kabelnya kita juga sudah dapat, antena juga sudah, itu tinggal dipasang aja seperti itu. Oke, karena ini kabelnya sudah ada, jadi kita tinggal pasang aja. Nah, ini sudah ada timahnya nih. Kita tinggal pasang aja di sini. Nah, kita membutuhkan pincet ya buat memasang kabelnya. Merah untuk 5 volt, hitam untuk ground, terus hijau untuk TX. Nah, ini bebas sih, tapi kalau merah sama hitam itu wajib ya, merah ke apa namanya,
5 volt dan hitam untuk G itu wajib biar nggak kebalik nanti konslet. Jadi T nya di warna hijau ya, coba tangkap, dan kuning untuk R ya. Jadi nanti kuningnya ini nanti ke FC nya dapat T ya, T2. Jadi T2 atau R3 R2 nanti itu berpengaruhnya pada saat kita setting beta flat, nanti di part selanjutnya ya, setting beta flat. Jadi setelah rakit itu kita wajib menyeting beta flatnya sobat langit, supaya dia bisa connect ke remote dan juga bisa terbang gitu ya. Jadi nanti untuk binding remote dan setting beta flat akan ada di part selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ya sobat langit, supaya kami juga semangat membuat konten edukasi seperti ini. Nah, setelah kita solder ke RX nya, kita akan lanjut menyolder ke FC nya. Nah, di sini. Jadi biar rapi kita akan untir-untir bahasa apa ya, untir-untir, kita pelintir nih sobat langit, kita pelintir biar rapi kabelnya, biar enggak berantakan, itu kita pelintir supaya dilihat juga enak gitu ya. Oke, kalau sudah merah kita akan masukkan ke 5V. Merah akan kita masukkan ke 5V. Jadi sekali lagi merakit drone FPV itu harus penuh dengan kesabaran, ketelitian, dan juga ketelatenan sobat langit. Jadi ini merupakan sebuah seni, seperti seni. Oke, kita akan solder. Hitam ke G, nah, hitam ke G. Oke, nah yang lanjut deh. Ini kabelnya tambahin tengok dulu.
Oke, lalu tadi hijau T ke R, hijau T ke R ya, ke R2, dan kuning T ke R ke T. Oke, kayaknya kurang deh nih yang kuning dan lalu. Jadi akan kita tambahkan sedikit tenor atau timah ke T2. Oke, sudah. Kurang lebih seperti ini ya, super langit. Seperti ini jadinya ya. Ups. Nah, jadi nanti terakhir akan kita cek ya antara ini ke ini ke ini. Jangan sampai bersenggolan gitu menggunakan avometer ya. Nah ini juga kayak gini ya. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan memasang USB-nya dulu nih. USB-nya akan kita pasang dulu. USB kita pasang, terus nanti lanjut ke kabel powernya. Nah, jadi USB-nya nanti akan kita taruh di mana ya? USB-nya nanti di luar aja deh. Di luar. Oke, kita akan sambung USB-nya dulu sebenarnya. Jadi di kabel USB ini karena bawaannya dia integrated sama LED, jadi kabelnya agak banyak ini sobat langit. Jadi kabelnya agak banyak. Di sini ada 5V BZ min LED P plus M plus V min 5V dan GND. Di sini USB-nya juga ada. Ini ada PM plus, berarti P-nya yang kiri. M ini minus 5V. Oke, kita
kita akan sambung dulu nih kabel USB-nya dulu. Jadi ini ada ground kita sambung ke minus sini. Groundnya akan kita sambung ini juga kurang ini, kita tambahkan dulu soldernya. Oke, lalu merah ke V5. Oke. Oke, kurang ini timahnya. Jadi kita tambahkan aja untuk yang merah. Menambahkan timahnya juga jangan terlalu banyak ya sobat langit. Jadi kalau terlalu banyak nanti dia nempel sebelahnya sini. Nggak kelihatan ya.
Oke, lalu biru. Dan putih. Oke. Oke. Oke, sudah selesai untuk USB-nya. USB sudah selesai, nanti kita cek semua ya. Untuk sambungannya nanti akan kita cek semua. Terus selanjutnya ada LED. LED-nya ada di sini ya. LED dan juga buzzernya. Terus di sini kita lihat ini mengacu 3 itu LED B-segmen biru, LED B-segmen putih, dan 5V itu 5V. Jadi kita akan pasang dulu LED-nya. Biru ke LED, sini juga LED ya. Jadi nanti biar bisa kita program LED-nya di beta flat, karena ini sudah ada programmable LED-nya yang di USB-nya. Terus B-segmen itu ke B-min, B-segmen itu ke B-min sini.
lalu 5 volt. Oke, sudah selesai untuk USB-nya. Kita sedot vape-nya dulu. Oke, setelah ini, setelah kita pasang ini, kita akan pasang power cord-nya atau kabel powernya ya. Kabel powernya ini akan kita pasang ke sini. Seperti biasa, merah untuk plus dan hitam untuk min. Nah, karena ini toothpick, maka ininya apa nih, elko-nya akan kita carikan tempat nanti. Jadi karena ini kecil kan, space-nya juga nggak banyak, jadi ini harus di atas VTX nanti, di atas VTX. Sini kameranya seberapa ya? Kameranya itu segini sobat langit. Nah, ini ada baut kameranya sini. Nah, berarti di sini bisa RX sama di atasnya gini nanti. Kecilnya di atasnya gini. Jadi nanti kita sambung kabel aja ini. Ini kita sambung kabel aja supaya bisa di atas. Soalnya kalau di sini nanti ganggu. Tapi kalau nggak ganggu sih nggak apa-apa sih. Ganggu ini, mengganggu. Jadi ini nanti kita sambung kabel aja. Jadi untuk elko ini yang ada garisnya ini negatif ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti duar dia atau meletus elko hitam putih. Meletus elko hitam putih duar. Nah, jangan lupa kita untir-untir kabelnya, kita untir-untir. Nah, ini sambil kita cek solderannya kencang apa enggak. Kalau enggak kencang dia akan lepas kayak gini. Kalau kencang itu dia nggak akan lepas. Nah, kita akan balik dulu seperti ini, lalu kita akan sambung kabel power cord-nya sobat lagi. Kita akan tambahkan timahnya di sini. Kita akan tambahkan timah di power cord-nya. Kita akan tambahkan timah. Oke, setelah itu kita akan sambung. Ini kita sambung kabel aja.
panas guys. Oke, sudah, kita tinggal pasangkan kabel power cordnya, merah ke plus, dan hitam ke negatif. Oke, sudah selesai. Aduh, panas. Kenapa kesini ya? Oke, sudah. Daun ini nanti kita potong, kita coba dulu nanti di motor, di ini. Karena ini di bawah sih. Ini sih panjangan ya. Panjangan ini sobat lagi. Ini nanti di sini. Baterainya gini. Kalau guys, panjang. Ini nanti ini propeller nggak? Kena propeller nggak ya? Oke, panjangan deh nih. Kita potong aja deh. Kita potong aja sobat langit panjangan ini.
terlalu panjang. Kita potong dulu aja panjangan ini, karena nanti paling di sini kan. Potong segini aja. Oke, kita potong des, terus kita iniin lagi, kita kupas. Terus jangan lupa kita kasih timah, kita kasih flux dulu, kita kasih flux ujungnya, lalu kita kasih timah. Kita kasih timah, sobat langit. Oke, setelah dan kita cabut, kita pasang lagi, ini kita pasang lagi. Ini mending kita bikin sini aja, gini aja guys. Panas ya guys, burung kayak limbat nih, belum kayak limbat ini aku, panas. Kenapa kelat dia? Kenapa dia kelat? Oke, dan selesai sudah memasang kabel-kabelnya. Oke, tinggal kita pasangkan ke frame-nya sobat langit, tinggal kita pasangkan ke frame-nya. Nah,
Memasangkan ke framenya akan kita lanjut ke part 3 ya. Jadi di sini sudah terpasang semua kabel. Ini elko, kabel power, terus USB Type C dan juga RX. Nah, untuk perakitan memasang ini ke frame dan juga motor nanti akan kita lanjut ke part 3. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe Sobat Langit. Bye bye, sampai jumpa di part 3.